وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم اللقاء. Segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan dan nikmat waktu, yang sehingga dengan itu kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya terdapat ketenangan, yang di dalamnya dihadiri oleh para malaikat, dan yang menghadirinya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan di hadapan para malaikatnya. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat beliau yang terus memegang erat sunnahnya hingga akhir zaman, kepada bapak dan ibu, serta kepada seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang harus kita perhatikan, salah satunya adalah dalam masalah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini seringkali kita sepelekan, padahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah faktor yang sangat besar dan kuat dalam kehidupan kita. Jika dikatakan bahwasanya kita itu manusia, diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa ini adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini adalah salah satu tanda ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Di antara faedah yang ulama telah jelaskan mengenai hadis di atas adalah bahwa doa ini adalah inti dari sebuah ibadah, dan sudah sepatutnya seorang berdoa menampakkan bahwa ia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya seseorang berdoa ia menganggap bahwa dirinya itu lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa mengabulkan doa-doa kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan doa untuk menolak doa kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu." Quran surat Ghafir ayat 60. Dengan ayat ini kita seharusnya termotivasi. Seharusnya kita meninggalkan sifat malas dalam berdoa, karena Allah sendiri yang telah memerintahkan kita dalam berdoa, memerintahkan kita dalam meminta kepadanya. Berbeda jika ada seseorang yang dermawan, lalu ia datang kepada kita dan memerintahkan kita untuk meminta kepadanya apapun hal itu, maka akan timbul dalam diri kita rasa sungkan, rasa tidak enak, dan rasa malu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benci, akan marah terhadap seseorang yang tidak mau meminta
seseorang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan murka kepadanya. Ada suatu syair mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajah wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Jangan sekali-kali engkau minta hajatmu pada anak Adam, tetapi mintalah hajatmu kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya, tetapi anak Adam jika engkau meminta-minta kepadanya, maka akan timbul pada dirinya rasa kesal, rasa marah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat baik, adalah zat yang sangat dermawan, berbeda dengan para hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin terus diminta oleh para hamba-hambanya. Jika ada seseorang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pemurah, Maha mengabulkan doa-doa hambanya, tetapi ia malah enggan, malah tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia sungguh berdiri dalam kesombongan dan keangkuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Dan pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wad'uuhu khaufan wa tama'a." Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut akan tidak diterimanya doanya. Wa tama'a, yaitu dengan berharap akan dikabulkan doanya tersebut. Kepada para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini seringkali timbul rasa sedih, timbul rasa gelisah, dan seringkali kita lupa bahwa kita ditimpa oleh berbagai kesulitan, berbagai musibah. Tapi apakah kita lupa bahwasannya kita ini, yaitu kaum mukminin, memiliki senjata yang sangat ampuh, yaitu doa. Senjata kaum mukmin yang diibaratkan dapat terlepas dari segala macam permasalahan. Jika diibaratkan, doa itu adalah sebuah obat yang sangat bermanfaat. Ia akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan ataupun meringankan bencana yang menimpa kita. Lalu apakah kita akan meremehkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata kaum mukmin dan merupakan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La ta'jazu fi du'a, fa innahu la yahliku ma'a du'a ahadun." Janganlah kalian lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak ada yang binasa dikarenakan berdoa. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata,
atahtazu bid-du'a wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apakah engkau mengejek doa dan menyepelekannya? Tidaklah engkau tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa. Kepada para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masihkah kita meremehkan doa? Masihkah kita malas dan enggan meminta kepada Tuhan semesta alam? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun apa yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian semua berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Kepada Bapak dan Ibu serta para hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah, doa itu memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan. Yang pertama adalah doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Lalu yang kedua adalah doa bisa menolak bala bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughni hadarun min qadarin, wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, wa innal bala fayalqahu du'a faya'tajilani ila yaumil qiyamah." Dan ketika musibah itu turun dan ketika bala itu turun, maka doa akan langsung menemuinya, dan doa dan musibah itu akan bertarung hingga hari kiamat. Hadis riwayat Hakim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali dengan kebaikan. Dan sungguh kalian akan dihambat rezekinya karena dosa-dosa kalian. Yang ketiga, doa itu amat bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa itu amat bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, imma an tu'ajjala lahu da'watuh." Keadaan yang pertama adalah Allah akan mengabulkan doanya dengan cara yang pertama adalah Allah segera mengabulkan doa-doanya.
Keadaan yang kedua adalah wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, ataupun doa ini Allah akan simpan padanya di hari akhirat. Yang kedua adalah Allah akan simpan doanya di hari akhirat. Dan keadaan yang ketiga adalah wa imma an yusrifa anhu minas su'i mithlaha, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya keburukan yang semisal. Allah akan menjauhkan dari keburukan yang semisal. Lalu para sahabat berkata, qalu idza nuthir, qala Allahu aktsar. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa-doa kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah yang nanti akan memperbanyak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Secara zahir, hadis ini menjelaskan bahwa setiap doa-doa yang kita panjatkan akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Allah taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kenapa ayat ini turun? Karena para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajih." Wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kita cukup bersuara lirih ketika berdoa? Au ba'idun fanunajih, atau Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala pada orang yang berdoa, yaitu dengan kedekatan yang bersifat khusus. Perlu diketahui bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama, kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang umum dengan ilmu-ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluk. Atau yang kedua, kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang beribadah kepadanya, yang berdoa kepadanya, yaitu Allah akan mengabulkan doa-doanya, akan menerima ampunannya, menolongnya, dan memberi taufik kepadanya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala pada orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus, bukan kedekatan yang sifatnya umum pada setiap orang. Allah Subhanahu wa taala begitu dekat pada orang-orang yang berdoa dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia sujud.
Dengan mengetahui hal ini, seharusnya seseorang tidak meninggalkan doa pada Rabb-Nya yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rabb-Nya tersebut tidak mungkin menyia-nyiakan doanya tersebut. Pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengabulkan doa setiap hamba, sehingga tidak pantas bagi seorang hamba untuk berputus asa dari janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan setiap doa. Ingatlah bahwa setiap doa adalah sebab utama seseorang bisa meraih impiannya, dan sebab utama pula seseorang dihindari dari hal yang ia tidak sukai. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, doa adalah sebab terkuat seseorang agar bisa selamat dari hal yang ia tidak sukai, dan sebab utama meraih hal-hal yang ia sukai. Akan tetapi pengaruh doa tersebut pada orang-orang berbeda-beda. Ada yang doanya berpengaruh kuat karena ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan ada doanya yang berpengaruh begitu lemah karena sebab dirinya sendiri. Boleh jadi doanya berpengaruh, boleh jadi doa itu doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala melihat hamba ini bahwa ia adalah hamba yang berdosa, atau ketika ia berdoa ia tidak menghadirkan hatinya. Boleh jadi karena ada penghalang terkabulnya doa dalam hatinya. Ingatlah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika memahami hal ini, maka gunakanlah doa pada Allah Subhanahu wa taala sebagai senjata untuk meraih harapan. Kemudian keutamaan doa selanjutnya adalah keutamaan doa yang keempat adalah doa adalah sebab kuat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa hingga selendangnya jatuh pada perang Badar, maka Allah Subhanahu Wa Taala menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat pada langit ketiga. Kemudian keutamaan doa yang kelima adalah doa adalah bentuk sempurnanya tawakal seseorang. Yaitu ketika seseorang telah berusaha, lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tawakalnya telah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam adalah doa sebagai peredam murka dari Allah Subhanahu wa taala.
dengan dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka jika hambanya tidak meminta kepadanya. Kepada seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita berdoa ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Tapi di antara kita ada sebuah persepsi yang salah. Ada yang berdoa menggunakan lafaz tertentu dan ia meyakini bahwa dengan membaca doanya akan dikabulkan tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Maka hal ini sama saja dengan orang yang menggunakan obat yang mujarab, tetapi ia meminumnya pada waktu dan dengan cara yang salah. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa adalah yang pertama, waktu. Waktu adalah perkara yang sangat menentukan terkabul atau tidaknya sebuah doa. Di antara waktu yang dianjurkan untuk berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatanazzalu Rabbuna wa Ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke setiap langit, turun ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqul man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Barang siapa yang memperkenankan doa kepadaku, maka Allah akan kabulkan. Wa may yastaghfiruni fa aghfiralah. Barang siapa meminta ampun kepadaku, maka pasti akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun waktu-waktu lain adalah saat azan dikumandangkan dan setelahnya. Kemudian antara azan dan iqamah, setelah melaksanakan sholat wajib, waktu asar pada hari Jumat dan hari Arafah, dan pada malam Lailatul Qadar. Hal-hal yang diperlukan untuk diperhatikan dalam berdoa adalah yang kedua, keadaan seorang hamba ketika berdoa. Tak hanya waktu, keadaan juga adalah perkara yang harus kita perhatikan. Dan hal ini juga adalah hal yang sangat kuat untuk doa tersebut dikabulkan. Di antara keadaan yang dianjurkan untuk kita berdoa adalah ketika sujud dalam sholat, ketika kita dalam keadaan safar, ketika turunnya hujan, ketika kita dizalimi oleh orang, ketika kita meminum air zam-zam, dan dalam keadaan kita berpuasa. Kemudian hal yang ketiga adalah terus menerus dalam berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang terus-menerus mengulang doa tersebut 3 kali. Hal yang keempat adalah tergesa-gesa dalam berdoa. Di antara kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa ialah ketergesa-gesaan seorang hamba. Ia menganggap bahwa doanya lambat dikabulkan. Lantas ia merasa malas, lantas ia merasa jenuh, lalu ia berhenti untuk berdoa. Rasulullah bersabda, doa setiap kalian akan dikabulkan
selama tidak tergesa-gesa, dan jangan ia katakan saya sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Kemudian hal yang kelima yang harus diperhatikan adalah yakin akan doanya untuk dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa 'alamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah yaitu kita beradab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab yang harus kita penuhi dalam doa adalah yaitu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat Allah yang mulia. Dan adab yang kedua adalah kita menghadap kiblat, karena kiblat ibadah kita yaitu kepada Ka'bah. Adab yang ketiga adalah kita berdoa dalam keadaan suci. Yang keempat, kita mengangkat kedua tangan saat berdoa. Yang kelima, kita mendahulukan doa kita dengan taubat dan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita bersikap memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengulang-ulang doa tersebut, dan dengan sifat kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita akan dikabulkan. Kemudian yang ketujuh, kita lirih suaranya dalam berdoa. Kita berdoa dengan tidak mengeraskan suara kita, hanya cukup kita saja yang mendengar doa tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Contohnya, misalnya kita pernah melakukan sholat sunnah atau membaca tilawah pada bulan Ramadan, boleh melakukan tawassul dengan segala amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Kemudian yang ke-9, kita mengulang-ulang doa. Dan yang ke-10 adalah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak memakan makanan yang haram, minuman yang haram, tidak memakai pakaian yang haram. Karena dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah menyebutkan orang yang lama berpergian, yaitu sedang safar, rambutnya kusut, berdebu, dan mengadahkan kedua tangannya ke langit serta berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan hal yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Kepada para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang saya telah sampaikan, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama adalah doa adalah salah satu ibadah yang paling agung dan mulia. Berdasarkan hadis, ad-du'a huwal ibadah, yaitu doa adalah ibadah, yang ulama menjelaskan bahwa doa ini adalah intisari dari sebuah ibadah. Dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akhrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Kemudian yang kedua adalah doa adalah perintah Allah dan Rasulnya. Berdasarkan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Rob kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku kabulkan doa kalian. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita, baik cepat maupun lambat, baik dikabulkan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, terdapat alasan dan sebab yang kuat yang dapat memperkuat dikabulkannya doa, yaitu seperti dengan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah Allah memberikan banyak sekali keutamaan bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk diri para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah virus ini. Semoga amal-amal soleh kita dan amal soleh para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari kebodohan diri saya dan dari syaitan, dan yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.